Lampu kristal chandeliers di ballroom Hotel Grand Indonesia memantulkan cahaya ke gelas-gelas sampanye saat saya berdiri di dekat meja pencuci mulut, mengamati keluarga saya yang sibuk berjejaring di ruangan itu. Makan malam Natal yang seharusnya hangat berubah jadi acara networking dadakan. Setidaknya bagi semua orang kecuali saya. Alia juga ada di sini, koto Ibu Siti kepodo pasangan terhormat itu. Suaranya memakai nada khusus yang biasa dipakai untuk sanak saudara yang mengecewaan. Dia kerja di bidang komputer, jualan online, jelas kakak Dino sambil tersenyum penuh latihan. Senyum yang kelihatan ibu tapi rasanya seperti tamparan. Yo, salah satu usaha kecil-kecilan. Sangat wirausaha. Koto wirausaha itu ia ucapkan seolah-olah hanya hobi, bukan pekerjaan sungguhan. Saya menggigit kecil mouse coklat, membiarkan momen itu lewat. Pasangan itu mengangguk sopan sebelum Dino mengarahkan mereka ke topik yang lebih menarik. Promosinya menjadi senior asosiate di firma hukum Wijojo & Partners, salah satu firma hukum terbesar ketiga di Jakarta. Ayah, Budi Wijoyo, sedang menguasai area bar bersama teman-teman golf dari klub country. Di usia 62 tahun, ia sudah 35 tahun membangun Wijaya Peralatan Industri menjadi distributor menengah yang terhormat. Koto terhormat itu memang mendefinisikan seluruh keluarga kami. Karier terhormat, pernikahan terhormat, bahkan kegagalan yang terhormat. Adik saya Rian muncul di samping saya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Selalu, jawab saya, sungguh-sungguh. Ayah lagi cerita soal Chvo lagi. Memang benar, ayah sedang asik dengan cerita favoritnya tentang bagaimana 5 tahun lalu ia hampir mempekerjakan saya sebagai Chvo perusahaan sebelum saya memilih kejar-kejaran internet ini. Menolak gaji 6 angka, katanya sambil geleng-geleng kepala pura-pura heran. Manfaat nyoto, jaminan nyoto, tapi malah jualan barang kecil di website. Saya masih tidak mengerti. Chvo yang benar-benar ia pekerjakan berdiri di sampingnya, mengangguk simpati. Tak ada yang menyebut bahwa tawaran itu bersyarat saya menyerahkan semua bisnis pribadi dan bekerja langsung di bawah pengawasan ayah minimal 10 tahun. Tak ada yang menyebut pendapatan perusahaan ayah stagnan 3 tahun berturut-turut sementara bisnis online kecil saya justru meledak. Saya menggigit mouse lagi. Kamu harus bilang sesuatu, gumam Rian. Buat opo? Tanya saya tulus. Opo itu akan mengubah apapun? Rian tak punya jawaban. Tawa Dino memotong obrolan. Ia berhasil mengumpulkan sekelompok profesional muda di dekat perapian, menghibur mereka dengan cerita dari firmannya. Tahun lalu Dino bahkan pernah minta saran hukum saya soal merek dagang internasional untuk toko Etsy atau opo itu. Saya harus menjelaskan bahwa praktik saya fokus pada merger perusahaan besar, bukan urusan usaha kecil. Sebenarnya soal penegakan hak kekayaan intelektual lintas yurisdiksi di 17 negara, koto saya lembut saat mendekati kelompok itu. Tapi kamu benar, itu bukan bidang keahlianmu. Senyum Dino mengencang. Benar. Kalau sudah siap untuk pekerjaan hukum sungguhan, Wijojo & Partners mengurus semuanya. Saya ingat itu, jawab saya ramah. Salah satu pria muda di kelompok itu, mungkin asosiate dari firmanya, ikut nimbrung. Sebenarnya kamu jual opo sih? Saya selalu cari ide hadiah. Barang mewah terutama, dekor rumah, karya pengrajin, begitu, jawab saya. Oh, seperti subscription Bojio, tanya temannya ceria. Kakak saya punya yang begitu, untungnya cuma 3 juta sebulan. Hobi yang seru. Kurang lebih, saya setuju. Dino sudah mengalihkan pembicaraan, dan saya tidak menghentikannya. Kebenarannya rumit, dan saya sudah belajar bertahun-tahun bahwa kebenaran rumit terdengar seperti pamer saat keluarga sudah memutuskan narasi mereka sendiri. Ibu menemukan saya saat kerumunan mulai menipis. Alia sayang, Putri Bujen lagi buka lowongan marketing. Entry level,
tapi itu awal yang bagus. Ibu bilang kamu telepon minggu depan. Terima kasih sudah memikirkan, Bu, tapi saya tidak mencari. Kamu tidak bisa main internet selamanya, potong ibu lembut, pakai nodo yang biasa dipakai untuk membujuk anak turun dari ayunan. Kamu sudah 31 tahun. Kakakmu sudah punya karier. Rian baru jadi junior partner di firma akuntansinya. Bahkan ayahmu mulai dari nol dan bangun sesuatu yang nyoto. Saya juga sudah bangun sesuatu, jawab saya. Website bukan perusahaan, nak, kata ibu sambil menepuk tangan saya. Sudah waktunya memikirkan masa depan. Stabilitas nyoto. Mungkin juga pernikahan kalau kamu punya karier yang pantas ditawarkan. Saya ingin ceritakan tentang 73 karyawan di 4 benua, tentang gerai flagship di kawasan yang antrean janji belanja pribadi sudah 3 bulan, tentang kemitraan manufaktur dengan pengrajin warisan di Italia, Jepang, dan Peru, tentang platform teknologi yang merevolusi cara pengrajin kecil terhubung dengan pasar mewah. Tapi saya hanya bilang, saya akan pikirkan. Anak ibu yang baik. Ibu meremas tangan saya dan melayang pergi. Malam itu berakhir sekitar pukul 10. Ayah mengumpulkan keluarga untuk rapat keluarga Natal, tradisi tahunan di mana ia merangkum prestasi semua orang dan menetapkan target tahun depan. Dino, kerja luar biasa di akuisisi Henderson. Mulai ayah sambil mengangkat stoknya. Ibu dan ayah sangat bangga. Senior asosiate sebelum 35 tahun. Kamu di jalur jadi partner. Dino berseri-seri. Rian, junior partner di firma akuntansi Wijaya. Bagus. Meski ayah masih berharap kamu pindah ke manajemen keuangan Wijaya Peralatan Industri saat siap level besar. Rian gelisah tapi mengangguk. Dan Alyo, suara ayah melunak jadi seperti prihatin. Ayah tahu kamu komitmen dengan usaha online ini, tapi kita perlu bicara serius soal masa depanmu. Kamu berbakat, nak. Kamu punya gelar ekonomi dari universitas bagus. Hobi ini sudah cukup lama. Ini bukan hobi, yah. Jualan produk dari apartemen bukan jalur karier, kata ayah tegas. Tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan, tidak ada prospek pertumbuhan. Apa yang terjadi kalau tren ini lewat? Kalau hal besar berikutnya muncul, kamu mulai dari nol di pertengahan 30-an. Saya tidak jualan dari apartemen. Apapun setupnya, itu tidak berkelanjutan. Ayah melirik Dino minta dukungan. Kakakmu bisa atur wawancara di Wijojo. Mulai di departemen marketing, naik ke business development. Perusahaan nyoto, klien nyoto. Saya punya klien nyoto, kata saya pelan. Konsumen retail beda dengan klien korporat, selo Dino. Benar. Kamu butuh pengalaman institusi, referensi profesional, LinkedIn yang tidak cuma tulis, wirausaha. Semua orang tahu itu kode untuk pengangguran. Keluarga tertawa pelan, penuh kasih, tapi mereka tertawa. Saya punya lebih dari 12.000 koneksi profesional di LinkedIn, tawarkan saya. Mengikuti halaman belanja tidak dihitung networking profesional, kata Dino dengan senyum ibu itu lagi. Ayah meletakkan gelasnya. Ini yang ayah usulkan. 1 Januari kamu masuk Wijaya Peralatan Industri. Ayah buat posisi Direktur Pengembangan e-commerce. 45 juta setahun mulai. Tunjangan penuh dan kita lihat membangun kehadiran online untuk perusahaan. Kamu dapat pengalaman bisnis nyoto. Ayah dapat pengetahuan teknismu. Win-win. Terima kasih tawaran itu, yah, tapi 50 juta. Penawaran terakhir, kata ayah seolah baru menyelesaikan masalah hidup saya. Ibu menggenggam tangannya. Alyo, pikirkan. Kerja dengan keluarga, penghasilan stabil, dan kamu tetap bisa jaga website kecilmu sebagai hobi. Ini bukan saya berhenti, tarik napas.
Ini bukan website kecil, Bu. Kami sudah lihat, kata ibu lembut. Cantik sekali. Tapi website cantik tidak bayar cicilan rumah. Sebenarnya saya lunasi per 3 tahun lalu. Pernyataan itu menggantung di udara sejenak. Apartemenmu, tanya Dino. Studio di tengah kota. Rumah brownstone di kawasan elite Pondok Indah, koreksi saya. 4 kamar tidur. Saya beli tahun 2019. Ayah mengerutkan kening. Dari mana kamu dapat uangnya? Bisnis saya menguntungkan, jawab saya sederhana. Menguntungkan sampai bisa beli rumah Pondok Indah, tanya Rian, suaranya penuh kejutan tulus. Dino tertawa, suara meremehkan yang sudah terlatih. Alyo, ayolah. Rumah di sono mulai dari 30 miliar. Kecuali kamu menikah dengan dokter bedah yang kami tidak tahu. Saya beli tunai, kota saya tenang. Tanpa per. 998 kota. Kesunyian kali ini berbeda. Bukan meremehkan lagi, tapi bingung. Tidak mungkin, kota ayah datar. Toko online kecilmu tidak mungkin hasilkan pendapatan seperti itu. Ini bukan toko lagi, kota saya. Ini platform, dan pendapatan tahun lalu sangat besar. Seberapa besar, tantang Dino. Saya tahu seharusnya tidak menjawab. Saya tahu bahkan saat mulut saya terbuka mereka tidak akan percaya. Itu akan terdengar seperti fiksi atau pamer atau putus asa. 43 juta dolar as, kota saya pelan, sebelum biaya operasional. Tawa langsung pecah. Bukan kejam, tapi penuh indulgensi. Seperti tawa orang tua podo anak kecil yang mengklaim jadi astronot. Sayang, kata ibu. Kamu tidak perlu melebih-lebihkan. Kami tetap sayang kamu apapun penghasilanmu. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya sudah lihat websitemu, kata Dino sambil mengeluarkan ponsel. Cantik, tapi itu cuma butik online. Tidak mungkin kamu hasilkan angka perusahaan Fortune 500 dari jual bantal. Kami tidak jual bantal, kata saya. Kami fasilitasi hubungan antara pengrajin manufaktur dan konsumen mewah di 68 negara. Platform mengurus semuanya dari autentikasi sampai pengiriman sampai konversi mata uang. Benar, kata ayah, nodo suaranya jelas sudah berhenti mendengar. Lihat, tawaran masih berlaku sampai 15 Januari. Sesudah itu kamu sendiri. Ayah tidak mau lihat anak perempuan ayah buang-buang hidup pura-pura jalankan kerajaan internet. Ini bukan pura-pura, jawab saya. Ia berdiri, memberi isyarat akhir pembicaraan. Ini Natal. Jangan berdebat soal bisnis khayalan. Alyo, kami sayang kamu, tapi kamu harus hadapi realita. Saya tetap duduk saat mereka bubar, masing-masing kembali ke ponsel atau obrolan atau minuman. Rian tinggal. Kamu serius? Tanyanya pelan soal angko tadi. Lalu kenapa tidak tunjukkan bukti, laporan ban, opo sojo? Opo itu akan berarti, tanya saya. Mereka sudah memutuskan opo yang benar. Rian juga tidak punya jawaban. Malam berakhir sekitar tengah malam. Pelukan, janji ketemu sebelum tahun baru. Koreografi biasa perpisahan keluarga. Saat saya ambil mantel, ayah menarik saya ke samping. Ayah keras padamu karena peduli, katanya. Ibu dan ayah khawatir. Usaha internet ini terasa tidak stabil. Kami hanya ingin kamu punya apa yang kami punya. Keamanan, hormat, warisan nyoto. Saya tahu, yah. Tawaran pekerjaan itu asli. 45 juta dan kamu akan belajar operasi bisnis sungguhan. Saya akan pikirkan, bohong saya. Ya memeluk saya, puas sudah menjalankan tugas orang tua. Di parkiran, Rian menyusul. Anugerah bisnis global minggu depan,
Katanya santai. Kamu datang. Saya berhenti berjalan. Dari mana kamu tahu? Salah satu klien saya nominasi di kategori keuangan. Dapat undangan. Katanya acara besar. Lumayan besar, saya setuju. Kamu harus datang berjejaring, bikin koneksi. Ya berhenti. Kecuali kamu sudah akan datang. Mungkin, jawab saya hati-hati. Ya mempelajari wajah saya di bawah lampu parkir. Kategori opo? Kenapa? Kategori opo? Saya harus pulang, kata saya sambil buka kunci mobil. Selamat Natal, Rian. Selamat Natal, katanya. Tapi ekspresinya gelisah saat saya menyetir pergi. Minggu antara Natal dan Tahun Baru berlalu seperti biasa. Ayah menelepon 2 kali soal tawaran pekerjaan, setiap kali naikkan gaji 5 juta dan turunkan kesabarannya. Ibu kirim pesan setiap hari dengan link lowongan karier, sungguhan di perusahaan mapan. Dino kirim email panjang tentang pentingnya hadapi realita, dibungkus cukup keprihatinan kakak sehingga sulit marah. Saya habiskan minggu itu seperti minggu-minggu biasa, tinjau proyeksi kuartal dengan Fosoyo, finalisasi kesepakatan ekspansi dengan pengrajin di Portugal, dan kerja dengan tim teknologi untuk sistem autentikasi baru barang bernilai tinggi. Jenis pekerjaan yang kelihatan seperti cek email kalau dilakukan dari kafe. Tanggal 31 Desember, asisten saya Sarah menelepon. Denah tempat duduk malam besok sudah masuk. Kamu di meja 1, panggung tengah, persis tempat pembicara utama. Sempurna, kata saya. Keluargamu masih belum tahu. Tidak kebawa, Alia. Kamu akan menang wirausaha terbaik dunia, penghargaan terbesar di perdagangan internasional. Kamu tidak pikir itu akan kebawa? Mungkin besok malam, aku soyo. Sarah mendesah. Kamu lebih berani dari podo, soyo atau lebih gila? Belum putuskan mono. Sedikit dari keduanya mungkin. Anugerah bisnis global diadakan tiap tahun di Hotel Grand Indonesia, tempat yang sama dengan makan malam Natal. Kebetulan, upacara itu dihadiri 1.500 orang, CEO, investor, pemimpin industri, dan media dari seluruh dunia. Forbes meliput. Begitu pula The Economist, Bloomberg, dan semua publikasi bisnis besar. Ini, seperti kotorian, lumayan besar. Saya datang lebih awal sebelum kerumunan utama, memakai gaun biru malam yang harganya lebih mahal daripada mobil pertama ayah. Jenis keanggunan sederhana yang berbisik daripada berteriak, meski bisikannya bernilai miliaran. Bu Wijaya, koordinator acara bergegas mendekat. Kami tempatkan Anda di ruang hijau bersama penerima penghargaan besar lainnya. Mau saya ambilkan opo? Sampanye. Air putih cukup. Terima kasih. Ruang hijau memuat sekitar 20 orang, semua punya polesan kesuksesan sungguhan. Saya kenal separuhnya, Joe yang pernah bertemu di konferensi sebelumnya. Seorang kapitalis Ventura, yang sudah 2 kali coba investasi di perusahaan saya. Pendiri teknologi yang jual platformnya dengan angka 9 digit. Bu Wijaya, seorang wanita 50-an mengulurkan tangan. Catherine Wu dari Silicon Valley Ventures. Sudah 2 tahun saya coba dapat janji temu dengan Anda. Keteguhan Anda mengagumkan, kata saya sambil jabat tangan. Return Anda luar biasa, balasnya. 43 juta dolar pendapatan dari 22 juta biaya operasional dan tumbuh 67% per tahun. Angka unicorn. Kami beruntung. Beruntung itu menang lotre. Ini strategi. Ya beri kartu nama. Kalau siap skalakan global sungguhan, telepon saya. Saya bisa siapkan 200 juta dolar di meja Anda dalam seminggu. Terima kasih, kata saya sambil masukkan kartu. Upacara dimulai pukul 7.
Saya duduk di meja satu saat ruangan penuh dengan tokoh industri dan jurnalis. Kualitas produksi setara acara penghargaan Hollywood monopun. Kamera banyak, pembawa acara profesional, desain pencahayaan mewah. Pukul 7.45, saat saya mengobrol kecil dengan Chvo dari Singapura, saya dengar tawa familiar. 3 meja jauhnya, ayah berdiri bersama teman golfnya, semua pakai tuxedo sewaan. Ia bilang dapat tiket lewat klien. Rupanya klien itu punya koneksi bagus. Ibu pakai baju terbaiknya, yang disimpan untuk gala dan penggalangan dana. Dino berdiri di samping mereka pakai outfit desainer yang saya kenal dari Instagramnya. Rian kelihatan tidak nyaman dengan body. Mereka belum lihat saya. Itu keluargamu, tanya Chvo Singapura mengikuti pandangan saya. Yo. Mereka datang untukmu. Tidak persis. Pembawa acara naik panggung, eksekutif rapi dari Dewan Perdagangan Internasional. Selamat datang di Anugerah Bisnis Global K-42. Malam ini kita rayakan inovator, pengganggu, dan pemimpin yang membentuk ulang cara dunia berbisnis. Ayah sudah lihat seseorang yang dikenal, jabat tangan antusias, dan asik mengobrol. Jejaring terbaik. Kita mulai dengan kategori pasar berkembang, lanjut pembawa acara dan upacara berjalan. Meja ayah ramai, bukan berisik berlebihan, tapi jelas terlibat. Kelompok yang tertawa di saat tepat dan bertepuk tangan antusias. Saya lihat mereka rayakan pendiri vintage dari Brasil, perusahaan kemasan ramah lingkungan dari Kenya, platform logistik dari India. Dino selfie dengan panggung di latar. Ibu bisik sesuatu ke ayah yang mengangguk dan cek ponsel. 1 jam kemudian, mereka umumkan penghargaan inovasi e-commerce. Platform dari Swedia menang dan pidato pendirinya tentang menghubungkan pengrajin pedesaan dengan pasar global benar-benar menyentuh. Saya pernah bertemu dia di konferensi Stockholm. Kami bandingkan catatan soal tantangan autentikasi. Kelompok ayah bertepuk sopan, perhatian sudah beralih ke ponsel mereka. Upacara lanjut lewat berbagai kategori. Keunggulan rantai pasok, praktik bisnis berkelanjutan, pencapaian ekspansi global. Setiap pemenang naik panggung terima trofi kristal dan beri pidato 3 menit. Pukul 8.30, makan malam disajikan. Meja saya dapat perlakuan VIP, anggur sedikit lebih baik, pelayanan sedikit lebih cepat. Chvo Singapura sedang cerita tantangan tenaga kerja di pusat manufakturnya saat saya lihat ibu berdiri, ponsel di telinga, dan berjalan ke lobi. Ia lewat dalam jarak 3 meter dari saya, bahkan tidak melirik. Hidangan penutup disajikan saat penghargaan terakhir. Umum pembawa acara. Kita sekarang mendekati kategori paling bergengsi, mulai dari penghargaan prestasi seumur hidup. Seorang raksasa pengiriman internasional terima dengan tepuk tangan berdiri. Layak, pria itu merevolusi logistik barang di 3 benua. Selanjutnya, salah satu kategori paling kompetitif, kota pembawa acara. Anugerah Wirausaha Terbaik Dunia mengakui individu yang tunjukkan inovasi luar biasa, pertumbuhan berkelanjutan, dan dampak transformatif pada perdagangan internasional. Di meja ayah, Dino sedang tunjukkan sesuatu di ponsel, mungkin kasus kerja. Ia hidup untuk momen-momen seperti ini, pamer halus prestasi profesional di setting sosial. Nominasi tahun ini mewakili puncak keunggulan wirausaha, lanjut pembawa acara. Dari rantai pasok blockchain sampai platform pertanian berkelanjutan, dari proses manufaktur revolusioner sampai teknologi yang mengubah cara kita pikir perdagangan global. Layar di atas panggung menyolo dengan profil nominasi. 5 wajah, 5 perusahaan, 5 cerita kesuksesan luar biasa. Wajah saya yang ketiga dari kiri. Foto profesional dari Feature Fortune tahun lalu. Keterangan, Alia Wijaya, 31, pendiri Karya Artisan Nusantara, $43 juta pendapatan, 68 negara,
73 karyawan. Di meja ayah, seseorang sudah lihat layar. Saya lihat mereka menyipit, condong ke depan, lalu tepuk bahu ayah sambil menunjuk. Tidak mungkin, saya baca di bibir ayah. Panitia seleksi tinjau lebih dari 200 aplikasi dari 47 negara. Pembawa acara melanjutkan. Pemenang tunjukkan bukan hanya kesuksesan finansial tapi inovasi yang angkat seluruh industri dan ciptakan peluang berkelanjutan bagi ribuan pengrajin dan produsen kecil di seluruh dunia. Ibu sudah kembali dari telepon tapi Rian, saya kira, sedang bisik mendesak ke ibu sambil menunjuk layar. Wajah ibu memucat. Wirausaha terbaik dunia tahun ini bangun platform yang hasilkan 43 juta dolar pendapatan sambil pertahankan margin laba 47%. Semua sambil bayar mitra pengrajin rata-rata 300% di atas upah regional. Dino berhenti di tengah kalimat, menatap layar lalu buru-buru scroll ponsel. Mungkin cari perusahaan soyo, verifikasi opo yang moto bilang. Pemenang merevolusi teknologi autentikasi untuk barang pengrajin, ciptakan lapangan kerja di 68 negara, dan lakukan semua itu sambil pertahankan rating kepuasan pelanggan tertinggi di e-commerce mewah. Ayah duduk membeku, scotch setengah jalan ke bibir, menatap wajah saya di layar atas panggung. Ladies and gentlemen, wirausaha terbaik dunia, Alia Wijaya, pendiri dan Karyo Artisan Nusantara. Ruangan meledak tepuk tangan. Saya berdiri, rapikan gaun, dan berjalan ke panggung saat kamera ikuti gerakan Soyo. Jalan itu terasa 1 jam, padahal mungkin 30 detik. Di belakang Soyo di meja 17, keluarga Soyo duduk dalam kesunyian mutlak. Trofi kristal lebih berat daripada kelihatannya. Soyo posisi di mikrofon, tunggu tepuk tangan meredo. Terima kasih, mulai Soyo. 7 tahun lalu saya tolak pekerjaan di perusahaan ayah untuk mulai opo yang ia sebut jualan barang kecil di website. Tawa paham merambat di audiens. Ya tidak sepenuhnya salah. Saya memang jual barang online, tapi saya juga bangun sesuatu yang lebih besar. Platform yang bisa hubungkan pengrajin hebat dengan pelanggan yang hargai kerja mereka, yang bayar sesuai nilai sebenarnya, bukan yang diajarkan produksi massal. Saya bisa lihat meja ayah di cahaya panggung lembut. Semua mereka menatap saya seperti saya muncul dari dimensi lain. Penghargaan ini bukan hanya milik saya. Ini milik setiap mitra pengrajin yang percaya pada platform tak dikenal dengan hasil kerja hidup mereka. Setiap karyawan yang percaya visi saat kami hanya 7 orang di gudang bekas. Setiap pelanggan yang pilih kualitas daripada kemudahan. Tepuk tangan naik lagi dan saya angkat trofi sedikit. Bagi siapa saja yang pernah dibilang mimpi hanya hobi, bahwa bisnis online bukan karier nyoto, bahwa kamu harus kejar sesuatu lebih terhormat, ini untuk kalian. Bangun saja. Bangun dengan baik. Bangun dengan integritas. Hasilnya akan bicara lebih keras daripada penjelasan monopun. Saya mundur dari mikrofon saat tepuk tangan memuncak. Kilatan kamera meledak di ruangan. Pembawa acara bilang sesuatu tentang penghargaan berikutnya, tapi saya sudah tidak dengar. Saya kembali ke kursi meja 1. Saat upacara lanjut, Chvo Singapura genggam bahu saya. Pidato itu sempurna, katanya. Terima kasih. Keluargamu odo di sini, tanya Katerine Wu dari seberang meja. Odo. Kamu akan bicara dengan mereka akhirnya. Setelah hidangan penutup, koto Soyo, tapi akhirnya datang lebih cepat daripada rencana. Saat penghargaan terakhir selesai, sesuatu tentang transparansi rantai pasok, ponsel Soyo bergetar dengan pesan dari Rian. Kita perlu bicara. Lobby. Soyo minta izin keluar dan temukan mereka berkumpul dekat tangga besar hotel. Sebuah tableau kaget dan bingung. Kenapa? Suara ayah kehilangan semua kepastian biasanya. Kami tidak tahu. Saya tahu. 43 juta dolar,
moto ibu berkocok-kocok. Kamu benar-benar maksud itu saat Natal? Benar. Kenapa tidak bilang, tuntut Dino dan disono Odo, di bawah kaget, amarah tulus. Kenapa biarkan kami pikir kamu cuma jalankan website kecil? Saya sudah coba, koto saya tenang. Berkali-kali. Makan malam Natal. Saya bilang angka pendapatan persis. Kalian tertawa. Karena kelihatan mustahil, protes ayah. Kelihatan mustahil karena kalian sudah memutuskan opo yang benar, koto soyo. Soyo punya butik website. Soyo jual barang kecil. Soyo perlu dapat pekerjaan sungguhan. Kalian bangun narasi itu dan tidak Odo yang Soyo katakan bisa saingi. Kamu bisa tunjukkan bukti, desak Dino. Artikel, sesuatu konkret. Apakah kalian akan lihat? Tanya Soyo tulus. Atau kalian akan cari alasan kenapa tidak dihitung? Jenis kesuksesan salah, mungkin. Terlalu baru, terlalu digital, terlalu tidak konvensional. Kesunyian. Ini banyak untuk dicerna, koto ibu lemah. Ambil waktu kalian, koto Soyo. Soyo tidak kemono-mono. Tawaran pekerjaan, ayah mulai lalu berhenti, seolah sadar betapa absurd sekarang. 45 juta sangat murah hati, Soyo selesaikan diplomatis. Untuk opo yang kalian pikir Soyo butuhkan? Lebih banyak kesunyian. Soyo harus kembali, koto Soyo. Odo resepsi setelah upacara. Jejaring, wawancara media, yang biasa. Boleh kami ikut? Tanya Rian pelan. Soyo lihat dia, satu-satunya yang bertanya saat Natal dari Podo hanya asumsikan. Tentu, terbuka untuk semua peserta. Resepsi memenuhi ballroom besar hotel, dan keluarga Soyo melayang masuk seperti hantu di pemakaman sendiri. Soyo lihat mereka navigasi ruang, bocor reaksi orang yang kenal Soyo, yang tahu perusahaan Soyo, yang ingin perkenalan dan kartu nomor dan obrolan. Seorang jurnalis dari Bloomberg mendekat. Bu Wijoyo, selamat atas penghargaan. Boleh Soyo dapat kutipan soal rencana ekspansi Asia Tenggara? Kami finalisasi kemitraan di Thailand dan Vietnam, koto Soyo. Peluncuran proyeksi kuartal 3 tahun depan dengan 15 koperasi pengrajin lokal sudah tanda tangan. Luar biasa. Dan rumor tawaran akuisisi dari Amazon. Odo kebenaran. Kami sudah bicara dengan beberapa platform besar, koto Soyo hati-hati. Tapi independensi karya artisan Nusantara pusat misi kami. Mitra pengrajin percaya kami karena kami tidak optimasi hanya margin lobo murni. Jurnalis catat. Di belakangnya, Soyo lihat ibu jelaskan kepada seseorang bahwa Soyo anaknya. Kebingungan di wajahnya menunjukkan ia masih tidak yakin bagaimana itu bisa benar. Katerine Wu muncul di siku Soyo saat jurnalis pergi. Tawaran masih berlaku, katanya. 200 juta untuk saham minoritas. Kamu tetap kontrol operasional penuh. Pikirkan. Soyo akan, janji Soyo. Ayah mendekat saat Katerine pergi. Meski ia kelihatan ragu apakah boleh menyelo. Itu Katerine Wu, tanyanya. Dari firma Ventura. Benar. Ya ingin investasi di perusahaanmu. Benar. Ya serap ini, terlihat hitung ulang segala yang ia pikir tahu. Soyo sudah 3 tahun coba dapat janji temu dengan Funyo untuk ekspansi Wijaya peralatan industri. Soyo bisa perkenalkan, tawarkan Soyo. Meski harus sebut ia fokus perusahaan teknologi tumbuh tinggi. Peralatan industri mungkin bukan sektornya. Koto-koto itu bukan kejam, tapi mendarat begitu. Pembalikan lembut setiap obrolan kami tentang bisnis sungguhan dan karier pantas. Benar, katanya. Tentu. Dino menemukan Soyo dekat bar, sudah buang amarah sebelumnya jadi sesuatu lebih rumit, mungkin tahap awal pengertian. Soyo lihat perusahaanmu,
katonyo. Forbes buat feature. Fortune masukkan kamu di 40 under 40. Wall Street Journal sebut platformmu masa depan perdagangan mewah etis. Mereka sangat baik, koto soyo. Kenapa tidak bilang ini odo? Soyo bisa bantu. Hukum korporat, perlindungan merek, perjanjian kemitraan. Itu persis yang Wijojo lakukan. Soyo sudah hire Feldman International, koto soyo. Mereka spesialis hukum perdagangan lintas negara. Feldman charge $800 per jam. 1.200 sebenarnya, tapi sepadan. Ya tersentak seperti soyo pukul. Soyo kakakmu. Kamu juga orang yang sarankan soyo buka Etsy shop, koto soyo lembut, yang sebut itu hobi. Yang pikir saran merek dagang internasional di bawah keahlianmu. Itu sebelum soyo paham skalanya. Skala tidak ubah opo adanya, potong soyo. Bisnis nyoto, klien nyoto, dampak nyoto. Semua itu benar entah soyo hasilkan 43 juta atau $43. Kalian hanya butuh validasi luar sebelum bisa lihat. Tidak adil, katanya, tapi suaranya goyah. Apakah, tanya soyo. Bilang, Dino, kalau soyo datang makan malam Natal dan bilang soyo nominasi penghargaan ini, apakah kamu percaya atau pikir soyo delusi? Ya tidak bisa jawab. Malam berlanjut. Wawancara media, ucapan selamat dari rekan industri, kartu nomor tukar dengan mitra dan kolaborator potensial. Keluarga soyo mengorbit pinggir, memproses pemahaman baru mereka tentang realita. Sekitar pukul 11, soyo temukan Rian di teras hotel menatap lampu kota. Kamu baik-baik sojo, tanya soyo. Bukan soyo yang keluarganya baru sojo umumkan mereka idiot, katanya. Tapi terima kasih tanya. Soyo tertawa. Kamu bukan idiot. Soyo lihat ayah tawarkan 50 juta supaya kamu kerja padanya sementara, kamu duduk di perusahaan 43 juta dolar. Ya geleng kepala. Itu akan hantui mimpi buruk soyo. Ya tidak tahu karena kami tidak tanya karena kami asumsikan. Ya berbalik hadap soyo. Saat Natal waktu kamu bilang angka itu, soyo bisa minta bukti. Bisa bilang benarkah? Tunjukkan. Tapi lebih mudah tertawa. Sudah selesai, koto soyo. Benarkah? Ya tunjuk Balrom. Karena soyo rasa baru mulai. Ayah akan jadi mustahil. Ibu akan nangis. Dino akan bolak-balik antara bangga dan dendam bertahun-tahun. Dan kamu, soyo akan tanya pertanyaan lebih baik, katanya sederhana. Dan mungkin dengar jawabannya. Kami berdiri dalam diam nyaman sejenak. Pidato penghargaan bagus, katanya akhirnya. Bagian soal bangun sojo. Setiap koto soyo maksud. Soyo tahu. Ya tersenyum. Itu yang buat sempurna. Di dalam resepsi mulai meredo. Ayah menemukan soyo dekat tempat mantel, kelihatan lebih tua daripada pagi tadi. Soyo berhutang maaf, mulai ya. Tidak perlu, koto soyo, sungguh. Kamu lihat opo yang kamu harapkan lihat. Opo yang masuk akal berdasarkan opo yang kamu tahu. Soyo seharusnya tahu lebih baik. Seharusnya tanya lebih banyak, ambil kamu serius. Yah, berhenti. Soyo sentuh lengannya lembut. Soyo tidak marah. Soyo tidak sakit hati. Soyo bangun sesuatu yang soyo banggakan, dan soyo lakukan dengan cara soyo. Itu cukup. Tawaran pekerjaan itu benar-benar baik hati, soyo selesaikan. Kamu coba bantu. Soyo mengerti. 43 juta dolar, katanya, uji koto-koto itu. Soyo bahkan tidak bisa bayangkan kelola operasi sebesar itu. Menantang, aku soyo, tapi memuaskan. Yo lihat soyo seperti lihat soyo pertama kali. Kamu lakukan semua ini sendiri.
Dengan tim hebat, koreksi saya, dan mitra yang saya percaya, dan pengrajin yang ciptakan karya indah. Tapi yo, saya bangun fondasinya. Saya bangga padamu, katanya, suaranya agak pecah. Seharusnya saya bilang itu bertahun-tahun lalu. Kamu bisa bilang sekarang, kata saya lembut. Itu juga berhasil. 1002 kata. Ibu mendekat, jelas sudah kumpulkan keberanian untuk percakapan ini. Alyo sayang, ibu sudah pikirkan semua lowongan kerja yang ibu kirim. Bu, tidak opo-opo. Tidak opo-opo, desa ibu. Ibu abaikan pencapaianmu, perlakukan kamu seperti butuh diselamatkan padahal kamu sudah sukses. Lebih sukses dari podo pekerjaan manapun yang ibu bisa cari. Kamu hanya jadi ibu, koto soyo, khawatir soal masa depan soyo. Soyo mengerti. Apakah kamu maafkan kami? Tanyanya soal tidak lihat opo yang kamu bangun. Tidak odo yang perlu dimaafkan, koto soyo. Tapi mungkin ke depan, kita mulai dengan pertanyaan dari podo asumsi. Pertanyaan, ulangnya. Yo, itu bijak. Staf hotel mulai redupan lampu, sinyal universal acara harus selesai. Soyo ambil trofi soyo, cukup berat, cukup nyoto, dan mantel soyo. Keluarga berkumpul di lobi, semua kami lelah dengan cara berbeda. Jadi, kotorian, pecah kesunyian canggung. Opo yang terjadi sekarang? Soyo tersenyum. Sekarang soyo pulang. Besok saya punya rapat dewan pukul 9. Selasa kita finalisasi ekspansi Portugal. Rabu Fortune ingin wawancara, lanjutan soal strategis caling. Hanya minggu biasa, koto ayah pelan. Hanya minggu biasa, saya setuju. Kami berjalan bersama ke garasi parkir, langkah kaki bergema di ruang beton. Sebelum pisah ke mobil masing-masing, Dino hentikan saya. Lain kali kamu butuh saran hukum, katanya hati-hati. Meski bukan spesialisasi Wijojo, telepon saya sojo. Saya akan cari tahu atau temukan orang yang bisa. Tidak odo asumsi lagi. Deal, koto saya. Dan Alyo, ya ragu. Saya benar-benar bangga padamu. Seharusnya saya bilang itu saat Natal. Kamu bisa bilang sekarang, ulang soyo. Itu juga berhasil. Soyo menyetir pulang lewat jalan kosong, trofi aman di kursi penumpang, beban malam meresap jadi sesuatu seperti kedamaian. Ponsel bergetar dengan ucapan selamat dari rekan kerja, permintaan wawancara dari media, dan satu pesan dari asisten Sarah. Lihat Live Stream. Kamu sempurna. Juga, wajah ayahmu saat nomo kamu diumumkan jadi screensaver baru soyo. Soyo tersenyum, ketik balik. Profesional seperti biasa, Sarah. Soyo berisi banyak, balasnya. Rumah mewah Pondok Indah soyo sambut dengan lampu hangat yang soyo setel timer. Rumah 4 kamar yang soyo beli tunai, yang kakak soyo pikir mustahil. Soyo letakkan trofi di rak perapian tempat ia tangkap cahaya jalan, semua sudut kristal dan kesuksesan tervalidasi. Besok ayah mungkin telepon dengan pertanyaan soal model bisnis soyo. Ibu ingin paham teknologi platform. Dino akan cari artikel untuk dibaca, coba kejar 7 tahun pencapaian yang ia lewatkan. Tapi malam ini soyo buat teh dan duduk di ruang tamu. Ruangan yang wakili segala yang soyo bangun. Karier yang mereka sebut hobi. Bisnis yang mereka sebut pura-pura. Kesuksesan yang mereka pikir khayalan. Semua itu nyoto. Semua itu milik soyo. Semua itu terbukti bukan lewat penjelasan atau debat, tapi lewat validasi keunggulan sederhana yang tak terbantahkan dari orang yang benar-benar paham opo yang soyo bangun. Rumah sunyi. Kota berdengung di luar jendela. Dan entah di mana di seberang kota, keluarga soyo mungkin masih mencerna wahyu bahwa anak perempuan mereka, adik mereka, yang jualan online,
sudah bangun kerajaan sementara mereka memalingkan muka. Saya sipteh dan tersenyum. Kadang respons terbaik terhadap keraguan bukan debat. Itu pencapaian. Dan pencapaian, saat datang dalam bentuk anugerah wirausaha terbaik dunia, bicara lebih keras daripada percakapan makan malam Natal monopun. Saya ingat betul bagaimana semuanya dimulai 7 tahun lalu. Saat itu ayah tawarkan posisi CFO dengan gaji menggiurkan, tapi syaratnya saya harus tinggalkan segala impian pribadi dan berada di bawah kendalinya. Saya tolak. Bukan karena tidak hormat, tapi karena saya lihat peluang di dunia digital yang sedang meledak. Saya mulai dari kamar kos kecil di apartemen sewaan, jual karya pengrajin Indonesia ke pasar internasional lewat website sederhana. Keluarga bilang itu main-main. Ibu kirim link lowongan kerja setiap minggu. Dino selalu komentar, kapan kamu cari kerja sungguhan? Rian diam saja, tapi saya tahu ia juga ragu. Tapi saya terus. Saya bangun tim, rekrut pengrajin dari desa-desa di Jawa, Bali, Sumatera. Saya kembangkan sistem autentikasi berbasis blockchain supaya barang asli terjamin. Saya buat aplikasi yang hubungkan pembeli mewah di Eropa dan Amerika dengan cerita di balik setiap produk. Perlahan, pesanan naik. Dari ratusan juta jadi miliaran rupiah. Tahun lalu kami capai 43 juta dolar AS. 73 karyawan. Gerai disc yang antrean 3 bulan. Kemitraan dengan pengrajin warisan di luar negeri. Tapi semua itu saya simpan sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena saya tahu kalau saya cerita, mereka akan bilang pamer atau bohong. Malam anugerah itu mengubah segalanya. Setelah resepsi selesai, kami berjalan ke parkiran bersama. Ayah memeluk saya lebih lama dari biasanya. Besok ayah telepon yo, nak. Ayah ingin dengar semuanya. Coro kamu bangun platform, bagaimana kamu kelola tim, opo rencana tahun depan? Saya angguk. Tentu, yah. Ibu pegang tangan saya. Ibu minta maaf sudah terlalu sering kirim link lowongan. Mulai sekarang ibu tanya dulu, dengar dulu. Dino tersenyum malu-malu. Kalau butuh review kontrak atau merek dagang baru, telepon kakak. Tidak ada lagi, itu cuma hobi. Rian tepuk bahu saya. Aku bangga, kak. Besok aku ajak kopi, kamu cerita detailnya. Aku ingin belajar. Saya pulang ke rumah mewah itu, trofi masih di dashboard mobil. Lampu otomatis menyala. Saya buka pintu, masuk ke ruang tamu yang luas, letakkan trofi di rak. Cahaya lampu jalan memantul di kristalnya. Saya duduk di sofa, buat teh jahe hangat khas Indonesia, dan pandang keluar jendela ke lampu-lampu Jakarta yang tak pernah tidur. 7 tahun perjuangan diam-diam. 7 tahun mendengar hobi, main-main, kapan kerja sungguhan. Semua itu berakhir malam ini. Bukan karena saya ingin balas dendam, tapi karena saya ingin mereka lihat. Lihat bahwa anak perempuan yang mereka kasihani sebenarnya sudah bangun sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Besok pagi rapat dewan. Selasa ekspansi Portugal. Rabu wawancara Fortune. Hidup berlanjut. Tapi sekarang, untuk pertama kali, keluarga saya akan ikut dalam perjalanan itu. Bukan sebagai orang yang meremehkan, tapi sebagai orang yang mendukung. Saya angkat cangkir teh, tersenyum ke trofi yang berkilau. Kadang, cara terbaik jawab keraguan bukan koto-koto, tapi hasil kerja. Dan malam ini, hasil kerja itu berbicara dengan suara yang sangat keras, di panggung anugerah wirausaha global, di depan seluruh dunia.